Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pertolongan pertama pada kecelakaan. Saya akan memperkenalkan teman kelompok saya yang bernama Imam Rajai serta saya sendiri bernama Nurul Istiqomah S. A. Manajemen PPK. Pengawal pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat PPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Kedudukan hukum PPK sebagai ASEAN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan turunnya pada PP 11 Tahun 2014, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang petunjuk ke teknisi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanji kerja. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK adalah pengolahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan PPK adalah: pertama, melaksanakan tugas pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta urusan teknis lainnya. Kedua, diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Ketiga, memiliki nomor induk PPK atau NI PPK yang berfungsi sebagai nomor registrasi dan memudahkan evaluasi kerja PPK. Keempat, melaksanakan langsung tugas yang diperintahkan. Kelima, masa hubungan perjanjian kerja MHPK paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Keenam, gaji berdasarkan perundang-undangan. Ketujuh, dalam menjalankan tugasnya PPK wajib berkoordinasi dengan PNS. Kedelapan, seragam PPK dan PNS wajib berdasar agar berbeda agar tidak ada multitafsir publik atau banyak instansi yang telah mengeluarkan aturan turunan tentang hak dan kewajiban PPK, termasuk di dalamnya perbedaan seragam seperti salah satu kabupaten. B. Pertolongan pertama pada mata. Organ mata sangat rentan dengan cedera yang bisa menjadi fatal, menyebabkan kebutaan. Saat berkendara, olahraga, bahkan bermain di daerah terbuka, cedera mata bisa saja terjadi. Trauma mata atau ophthalmic trauma merupakan kondisi yang dapat merusak semua bagian mata, mulai dari kelopak mata, tulang orbita atau dinding bola mata, dan saraf mata. Penyebab cedera mata diantaranya benturan keras benda tajam atau tumpul pada daerah sekitar mata, serta dapat disebabkan juga oleh trauma panas, radiasi, dan trauma kimia. Dalam kerusakan dapat terlihat atau dapat dirasakan seketika setelah kejadian ataupun lambat. Lebih dari itu, trauma pada mata berisiko menurunkan tingkat penglihatan secara tajam hingga kebutaan yang lebih lanjut, berdampak pula pada berkurangnya kualitas hidup dia berproduksi penderita. Artinya, dampak trauma mata tidak hanya dirasakan pada penderita tetapi juga keluarga. Jenis-jenis trauma atau ophthalmic trauma terbagi dalam dua, yaitu pertama, trauma tertutup atau closed globe injury. Trauma mata tertutup adalah terjadinya kerusakan intraokuler meskipun di dinding bola mata atau skleo dan kornea tidak mengalami luka, terjadi atas kontusio atau kerusakan pada lokasi benturan. Dan laserasi lamear atau luka yang tidak sepenuhnya menembus lapisan skelar atau dan korneal. Kedua, trauma terbuka. Trauma atau terjadinya luka yang menembus seluruh lapisan dinding mata terdiri atas ruptur atau luka pada dinding bola mata akibat benda tumpul, disebabkan meningkatnya tekanan intraokuler secara tiba-tiba melalui mekanisme inside out. Laserasi atau luka pada dinding mata akibat benda tajam, disebabkan mekanisme luar ke dalam atau onside in. Trauma juga dapat diakibatkan oleh panas, radiasi, dan zat kimia.
Penanganan trauma sedini mungkin dan menyeluruh menjadi kunci dalam pencegahan trauma pada mata, maka diperlakukan penanganan yang cepat dan tegas. Mengatasi trauma pada mata akibat benda tumpul. Untuk kasus mata biru dan bengkak akibat hantaman, dapat dilakukan kompres mata dengan air dingin dengan tekan kain handuk yang dibasahi air dingin. Setelah pembengkakan membaik, dapat dilanjutkan dengan kompresi air hangat. Kedua, mengatasi trauma mata akibat benda asing masuk ke mata. Untuk mengambil suatu partikel yang masuk ke mata tidak menancap atau dapat dilakukan dengan berkedip ringan selama beberapa kali. Tarik kelopak mata ke bawah, dekatkan ke bulu mata sehingga dapat membersihkan dan mengeluarkan benda asing tersebut. Gunakan air bersih atau air salinan untuk membilas. Ketiga, mengatasi trauma mata akibat luka atau sayatan. Kondisi mata terluka karena sayatan benda tajam merupakan keadaan darurat mata yang berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih serius. Segera mencari bantuan medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sementara itu, lakukan langkah pertolongan pertama sebelum mendapatkan bantuan medis. Yaitu yang pertama, pasang pelindung mata pada luka. Kedua, hindari membilas mata dengan air dan cairan apapun. Ketiga, hindari membuang dan mengambil objek. Keempat, hindari menyentuh dan mengucek mata. Kelima, hindari berkonsumsi obat yang meningkatkan risiko pendarahan pada mata. Keempat, mengatasi trauma akibat paparan zat kimia. Untuk keadaan mata yang terkena paparan zat kimia, dapat dilakukan pertolongan pertama dengan membilas mata menggunakan air dan jumlah yang cukup banyak. C. Pertolongan pertama pada pendarahan. Pendarahan dapat terjadi karena rusaknya di pembuluh darah yang disebabkan oleh roda paksa atau dapat juga disebabkan oleh suatu penyakit. Pendarahan ini dapat bersumber dari 3 pembuluh darah antara lain yaitu pendarahan nadi, pendarahan balik, dan pendarahan kapiler. Pada pendarahan nadi, darah yang keluar dari tubuh akan menyembur dan berwarna merah terang. Pada pendarahan balik, darah yang keluar biasanya memiliki warna merah gelap. Sedangkan pada pendarahan kapiler, darah yang keluar dari tubuh memberes secara perlahan karena pada umumnya pembuluh darah ini berukuran sangat kecil dan tidak tertekan. Warna darah yang dikeluarkan juga bervariasi yaitu antara merah terang hingga merah gelap. Pendarahan akan berbahaya jika darah keluar terlalu banyak. Pada umumnya ada 2 jenis pendarahan, yaitu pertama, pendarahan luar atau terbuka. Pendarahan luar atau terbuka merupakan pendarahan yang terjadi karena rusaknya dinding pembuluh darah yang kemudian diikuti oleh adanya kerusakan kulit. Pada kondisi ini, darah akan keluar dari tubuh melalui luka yang ada dan akan terlihat jelas. Kedua, pendarahan dalam atau tertutup. Pendarahan dalam atau tertutup merupakan pendarahan yang biasanya tak terlihat dan tidak disertai adanya kerusakan kulit. Namun, pendarahan dalam juga bisa saja terlihat di bawah permukaan kulit yang nampak seperti luka memar. Tidak hanya pendarahan luar saja yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam nyawanya, melainkan pendarahan dalam pun dapat mengancam nyawa jika pendarahan tersebut sudah tergolong kategori berat. 1. Pengendalian pendarahan luar atau terbuka. Tekan langsung, menekan bagian keluarnya darah tepat di atas luka dan memberikan penutup luka yang tebal pada bagian tersebut. Ingat, jika darah masih tidak kunjung keluar, maka dapat dilakukan penahanan tertutup lagi tanpa lepas penutupan sebelumnya. Kedua, elevasi. Biasanya tahap ini dilakukan pada pendarahan yang terjadi di bagian alat gerak dengan meninggalkan area pendarahan hingga melebihi jantung. 3. Titik tekan. Tahap ini dilakukan dengan cara menekan pembuluh nadi di atas daerah pendarahan. Ada 2 titik tekan, yaitu pada pembuluh nadi bagian lengan atas artikel brachialis dan pembuluh nadi bagian lipat paha. Kedua, pengendalian pendarahan dalam tertutup. A. Membaringkan penderita. B. Memeriksa dan mempertahankan jalan napas atau airways, pernapasan, breathing, dan denyut nadi. C. Memberikan oksigen. D. Memeriksa pernapasan dan denyut nadi secara berkala. E. Melakukan perawatan shock jika terjadi atau diduga akan terjadi shock. F.
Jangan memberi makanan atau minuman bagi penderita. Jika ada penderita atau gangguan lain, maka bisa segera ditangani, merujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas dari saudara Imam Rajai. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nurul Istiqomah. D. Pertolongan pertama pada gejala syok. Syok merupakan keadaan terdapatnya pengurangan yang sangat besar dan tersebar luas pada kemampuan pengangkutan oksigen serta unsur-unsur gizi lainnya secara efektif ke berbagai jaringan. Seseorang dikatakan syok bila terdapat ketidakcukupan perfungsi oksigen dan zat gizi ke sel-sel tubuh. Kegagalan memperbaiki perfusi menyebabkan kematian sel yang progresif, gangguan fungsi organ, dan akhirnya kematian penderita. Syok terjadi akibat kegagalan salah satu atau beberapa komponen utama sirkulasi baik jantung, pembuluh darah, atau darah itu sendiri. 1. Kegagalan jantung memompa darah, contohnya adalah pada kasus gagal jantung atau serangan jantung. Jantung sebagai pompa tidak mampu memasok darah sesuai dengan kebutuhan. Dan kedua, kehilangan darah dalam jumlah besar. Darah tidak hanya terdiri dari bagian padat tapi juga ada bagian cair. Kehilangan darah yang paling sering menyebabkan syok adalah pendarahan. Bentuk lain adalah bagian cair darah berkurang, misalnya pada luka bakar, diare dapat juga terjadi. Cairan tubuh yang hilang digantikan oleh cairan darah sehingga jumlah darah yang beredar juga berkurang. Ketiga, pelebaran. Dilatasi pembuluh darah yang luas sehingga darah tidak dapat mengisinya dengan baik. Pada keadaan ini jumlah darah yang ada tidak cukup untuk mengisi ruang pembuluh darah yang sangat melebar ini. Jadi darah yang beredar relatif berkurang. Kelainan ini dapat terjadi akibat kumpulan saraf cedera tulang punggung, infeksi berat, atau akibat gangguan tubuh yang dikenal dalam dunia kedokteran dengan istilah anafilaksis, suatu keadaan pada penyakit alergi yang sangat parah. F. Pertolongan pertama pada luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan jaringan tubuh yang terjadi akibat paparan air, panas, listrik, bahan kimia, radiasi, biang es, dan lain-lain. Kerusakan dari luka bakar ini dapat meluas ke berbagai sisi, samping ke arah kimia, ke arah dalam yang dapat menyertakan jaringan lain selain kulit. Derajat keparahan luka bakar tergantung dari jenis, suhu, dan lama paparan terhadap sumber penyebab luka bakar. Bila tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka luka bakar ini dapat lebih merusak jaringan tubuh dari seharusnya karena kerusakan ini akan terus menembus jaringan yang lebih dalam meski sumber penyebab luka bakar telah disingkirkan. Pertolongan pertama pada saat terjadi luka bakar. 1. Hentikan proses bakar. Menghentikan proses bakar ini dengan cara menjauhkan, mematikan sumber panas. Untuk luka bakar api dapat dipergunakan air, kain basah, berguling-guling di tanah. Untuk luka bakar listrik dengan cara memutuskan sambungan listrik. Jangan menyentuh bagian tubuh korban dan jangan menggunakan cairan apapun untuk menyiram korban. 2. Dinginkan luka bakar. Siram dengan air mengalir selama 20 menit bermanfaat untuk meninggikan luka, mengurangi nyeri dan mengurangi bengkak. Jangan menggunakan bahan lain seperti kopi, pasta gigi, kecap, dan lain-lain. Yang ketiga, obat anti nyeri. Bermacam obat yang mudah didapat dan biasa tersedia di rumah seperti paracetamol dan ibuprofen dapat diberikan kepada korban sesuai dengan dosis yang tertera pada kemasan untuk mengurangi nyeri dan membuat nyaman korban. Keempat, menutup luka bakar. Dan yang kelima, balutan yang bersih dan steril harus dipakai untuk menutup luka agar dapat mencegah terjadinya rasa kedinginan pada korban sebelum atau dalam perjalanan menuju penanganan lebih di rumah sakit.
Luka bakar merupakan suatu luka yang menyebabkan kerusakan yang tidak hanya melibatkan kerusakan jaringan tubuh seperti kulit, otot, atau tulang saja, tapi kerusakan akibat luka bakar ini begitu rumit sehingga dapat menyebabkan sebaiknya diperiksa layanan kesehatan terdekat. Luka bakar khusus seperti luka bakar pada anak-anak, luka bakar pada orang tua, luka dengan penyakit penyerta, serta luka bakar pada area wajah, persendian, dan alat kelamin. Sebaiknya periksakan ini ke layanan kesehatan dengan unit luka bakar atau dengan kehadiran dokter bedah praktik. F. Pertolongan pertama pada kecelakaan tersengat listrik. Tersengat listrik atau kesetrum adalah salah satu jenis kecelakaan berbahaya yang membutuhkan pertolongan darurat. Kecelakaan ini umumnya terjadi pada orang dewasa di lingkungan kerja, di lingkungan kerja dan anak-anak di rumah. Arus listrik yang mengalir pada tubuh bisa membakar jaringan sehingga menyebabkan kerusakan organ. Tubuh manusia adalah penghantar listrik konduktor yang baik. Saat manusia kesetrum, listrik bisa dihantarkan ke seluruh tubuh sehingga kerusakan yang terjadi bisa sangat luas. Tubuh manusia adalah penghantar listrik konduktor yang baik. Saat manusia kesetrum, listrik bisa dihantarkan ke seluruh tubuh sehingga kerusakan terjadi bisa lebih sangat luas. Pertolongan pertama pada saat kecelakaan tersengat listrik. 1. Matikan aliran listrik di lokasi kejadian. Sebelum menolong korban yang kesetrum listrik, perhatikan keadaan di sekitar Anda. Pastikan Anda tidak berada di dekat area sumber listrik. Jika kemungkinan, segera putuskan aliran listrik di lokasi kejadian. Anda bisa mencari kotak, sekring, atau panel listrik yang memadamkan listrik. Jika sumber listrik sulit untuk dipadamkan, jaga jarak Anda minimal 6 meter dari korban yang masih tersengat listrik. Sulit untuk dipadamkan. Guna melindungi diri dari sumber aliran listrik. Ada juga perlu ekstra hati-hati jika tempat korban tersengat listrik memiliki genangan air atau basah seperti kamar mandi, sebab air termasuk penghantar listrik. Anda bisa menggunakan pakaian atau alas kaki yang tidak menghantarkan listrik, seperti yang berbahan karet. Jangan gunakan atau masuk ke lokasi kejadian dengan barang yang basah atau berbahan logam. 2. Jangan menyentuh korban. Jangan sekali-kali menyentuh korban kecuali Anda yakin aliran listrik sudah terputus. Pasalnya, memegang tubuh korban yang tersengat listrik juga melakukan pertolongan pertama malah dapat membuat Anda ikut kesetrum. Anda juga sebaiknya tidak memindahkan posisi korban yang tersengat listrik, kecuali ia berada dalam posisi yang tidak aman atau terancam akan kembali mengalami sengatan listrik. Apabila terpaksa perlu memindahkan korban dan harus menjauhkan korban dari benda yang dicurigai sebagai sumber aliran listrik, jangan menyentuh langsung dengan tangan kosong. Gunakan benda-benda isolator seperti gagang sapu dari kayu, karpet atau karet, kardus, koran yang dilipat tebal, atau benda berbahan plastik. Jangan gunakan benda berbahan logam atau basah untuk memindahkan korban ataupun menjatuhkan sumber listrik. 3. Cari pertolongan medis. Segera hubungi ambulans sebab tersengat listrik adalah kondisi gawat darurat yang membutuhkan pertolongan. Jika kondisi di sekitar kejadian sudah cukup aman, Anda juga bisa segera membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. 4. Periksa tubuh korban. Korban berada dalam situasi yang aman. Anda bisa melakukan pertolongan pertama kesetrum listrik lainnya sambil menunggu bantuan medis datang. Periksalah tubuh korban dengan seksama dari kepala, leher, hingga kaki. Jika korban mengalami nyeri pada tangan atau kaki, maka dapat mengindikasikan kemungkinan adanya patah tulang akibat sengatan listrik. Korban dapat mengendalikan kemungkinan adanya patah tulang, menunjukkan tanda-tanda syok seperti lemas, muntah, pingsan, napas cepat, atau wajah sangat pucat. Sangga kaki korban perlahan agar lebih tinggi dari kepala. Lalu tutupi tubuh korban menggunakan selimut atau jaket. Selain itu, cek pula pernapasan dan denyut nadi korban. Jika pernapasan dan denyut nadi korban tampak melemah atau melambat, segera lakukan teknik cardiopulmonary resuscitation atau CPR atau napas buatan.
Sebaiknya jangan tinggalkan korban seorang diri seraya menunggu bantuan medis. 5. Obati luka bakar. Jika korban mengalami luka bakar, lepaskan pakaian yang mudah dilepas atau benda apapun yang menempel di kulit agar luka bakar tidak meluas. Kemudian, bilas area bakar dengan air dingin yang mengalir hingga rasa sakitnya mereda. Selanjutnya, lakukan pertolongan pertama luka bakar dengan cara menutup luka menggunakan perban atau kain basah. Anda sebaiknya tidak melepas baju yang menempel atau terbakar dan melekat di kulit karena dapat membuat luka bertambah berat. Dan keenam, lakukan teknik pernafasan buatan apabila diperlukan. Lakukan teknik pernafasan buatan dan resusitasi jantung paru-paru kepada korban. Teknik tersebut dapat diberikan apabila korban kesetrum listrik, tidak bernapas dan denyut nadinya melemah. Pastikan Anda memahami cara melakukan teknik CPR guna menghindari kesalahan yang justru dapat berakibat fatal. G. Pertolongan pertama pada kecelakaan keracunan bahan kimia. Keracunan akibat menghirup bahan kimia bukan kecelakaan yang mustahil terjadi di kehidupan sehari-hari. Anak-anak maupun orang berusia lanjut khususnya mungkin menjangkau dan menggunakan produk-produk kimia ini di rumah tanpa menyadari bahayanya. Pertolongan pertama bila keracunan zat kimia melalui hidung. Ada banyak zat kimia berbahaya yang sebetulnya umum ditemukan dan sering digunakan dalam rumah. Ambil contoh seperti obat nyamuk semprot, pestisida, cairan pemutih, cairan karbol, deterjen, cat tembok, hingga parfum penyegar udara. Digunakan hati-hati dengan cara yang tepat. Paparan zat-zat ini mungkin tidak membahayakan, namun bahkan dengan pemasangan yang tepat pun kasus kebocoran gas LPG di rumah kadang bisa luput disadari. Bentuk gas maupun uap dari kebanyakan zat kimia lain juga umumnya tidak memunculkan bau, aroma atau warna khas sehingga sulit terdeteksi. Oleh karena itu, tetap selalu ada risiko kecelakaan yang perlu Anda waspadai. Bila Anda mencurigai diri sendiri mengalami keracunan setelah menghirup zat melalui hidung atau terjadi pada seseorang terdekat, cepat lakukan pertolongan pertama ini. 1. Gejala keracunan zat kimia melalui hidung pada awalnya mungkin tidak selalu cepat disadari, baik oleh korban sendiri maupun orang yang di sekitarnya. Tanda-tanda keracunan bisa menyerupai gejala mabuk, minuman keras, gula darah rendah, hingga kelelahan atau mengantuk karena kurang tidur. 2. Buka pintu dan jendela lebar-lebar untuk membiarkan udara luar masuk ke dalam, baik hanya sebentar maupun sudah berlangsung lama. Keracunan akibat menghirup bahan kimia dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Jika Anda atau korban masih sadarkan diri dan tidak menunjukkan gejala, cepat-cepat keluar ruangan untuk menghirup udara segar dan bersih. Apabila memungkinkan, mengungsilah ke ruangan terbuka yang banyak pohon atau tumbuhan hijau. Lakukan ini hal yang sama jika korban hampir kehilangan kesadaran. Segera bopong dirinya keluar dan baringkan di ruang terbuka dengan sirkulasi udara. Penelitian Amerika Lung Association menunjukkan menghirup udara segar bantu membersihkan paru-paru dan saluran udara dan racun. Menghirup udara segar juga bantu menstabilkan tekanan darah, detak jantung dan membantu Anda sembuh lebih cepat. Sementara menghirup udara segar, longgarkan pakaian dan yang dikenakan. Lepaskan kancing kemeja, dasi, ikat pinggang dan ornamen apapun yang menempel di badan dan mungkin bisa menghambat pernapasan. Ketiga, dalam keadaan darurat dan korban tidak sadarkan diri, lakukan resusitasi jantung atau CPR sebagai pertolongan pertama bila keracunan zat melalui hidung. CPR adalah upaya penyelamatan dengan menekan dada korban sambil memberikan pernapas buatan dari mulut ke mulut. Penyelamatan napas. Metode CPR yang tepat dapat membantu sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh serta menjaga otak dan organ vital tetap hidup. 4. Apabila memungkinkan, segera larikan korban langsung ke
IGD rumah sakit terdekat ketimbang menunggu pertolongan. Begitulah hasil dari presentasi saya. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan yang atau salah yang telah dilakukan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.